الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين آمين يا رب العالمين اللهم قوي الإسلام مع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات رب احكم لنا منك بالخير وإلى خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah wa rahmatuhul mubdah sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin amma ba'du ma'usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim al-qawli fi kitabihil karim inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Mengawali khutbah pada pagi hari ini yang penuh keberkahan ini, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khatib pribadi sendiri, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang saleh. Sang ayah yaitu Nabi Ibrahim serta istri dan keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang saleh, dan kedua putranya semuanya adalah hamba-hamba yang saleh, artinya memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Kesalehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seseorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai tuntunan syariat.
dan ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan mengantarkan seseorang menjadi pribadi yang soleh. Ada banyak sekali sisi kesolehan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, Nabi Ibrahim sangat kuat memegang teguh akidah dan syariat. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin." Maknanya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam dan dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Surah Ali Imran ayat 68. Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah maksum, selain dijaga oleh Allah, selalu dijaga oleh Allah dari kufur atau musyrik, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, bintang, matahari. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim juga tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat kudrah maha kuasa Allah Ta'ala. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapannya. Kedua, berdakwah dengan penuh hikmah. Hal itu tercermin kala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam, sebagaimana diceritakan dalam surah Al-An'am ayat 41 sampai 44. Nabi Ibrahim dengan menjaga adab seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala bahwa berhala tidak dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian itu bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rezeki kepadanya atau menolongnya. Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Ketiga, berilmu, memiliki hujah yang kuat dan beramar ma'ruf nahi mungkar dengan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberi hujah yang kuat oleh Allah Ta'ala sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat. Allah Ta'ala berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Artinya itulah hujah yang kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Surah Al-An'am ayat 83. Keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti dan dikhawatirkan. Rizki telah diatur, ajal sudah termaktub. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya yang memperjuangkan agamanya. Kelima, tawakal sepenuhnya kepada Allah tanpa meninggalkan ikhtiar. Hal itu tercermin bahwa peristiwa di mana Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang masih bayi di Mekah, yang tandus dan tiada sumber air karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di hati Nabi Ibrahim dan Hajar. Akhirnya Ibrahim meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah, dan Hajar rela ditinggal di tempat itu. Keenam, segera menjalankan perintah Allah seberat dan sebesar apapun resikonya.
Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama Nabi Ismail. Putra yang sangat dicintainya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyebut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes sepatah kata pun. Sayyidah Hajar sang ibu juga dengan kelapangan jiwa menyilakan Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu. Masya Allah, sebuah potret keluarga soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana dikisahkan oleh Allah. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abti al-ma'tumar satajuduni insyaallah minas sabirin. Artinya Ibrahim berkata, "Duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Surah As-Saffat ayat 102. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putrinya, "Maka pikirkanlah apa pendapatmu," bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan ataukah tidak. Juga bukanlah sebuah keraguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan kemantapan dan keteguhan hati Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya sendiri. Jawaban Nabi Ismail yang disertai dengan insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demi mendengar jawaban sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Nabi Ismail, "Nikmal qaumu anta ya bunayya ala amrillah." Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putraku. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu sedikit pun tidak dapat melukai leher Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat. Keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar, tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail serta Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawa malaikat Jibril dari surga. Hal itu dikisahkan di dalam surah As-Saffat ayat 106 sampai 107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan meneladani kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi ala mariz zaman. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسميات والجهة والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتقوا الله تعالى في هذا اليوم العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الصالحين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء المختلفة والشدائد والمحن والفتن الظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya yaitu musyafahah kepada guru-guru